Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dari jurusan D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, disewakan, dilisensasikan, atau ditukarkan. Aset tidak berwujud timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis, aset, dan dapat membatasi pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis. Aset tidak berwujud tidak mempunyai wujud fisik. Kita dapat menentukan mana yang aset tidak berwujud dengan syarat pengakuan. Yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Cara perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang terakhir, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, goodwill, and aset tak berwujud lainnya. Pengukuran biayanya terdiri dari harga pembelian, yaitu termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan, yaitu terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Akuisisi sebagian dari kombinasi bisnis diatur dalam PSAK 22, yaitu biaya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, harga pasar. Jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal atau dikategorikan sebagai goodwill. Akuisisi dengan hibah pemerintah. Terdapat dua pilihan pengakuan. Yang pertama, nilai wajar, dan kedua, nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Pertukaran aset diukur pada nilai wajar kecuali transaksi kurang memiliki substansi komersial. Nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Untuk mengetahui substansi komersial, entitas mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Terdapat dua pilihan, yaitu nilai wajar dan nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Tahap pembuatan aset tak berwujud. Tahapan penelitian adalah penelitian orisinal dan terencana, biaya yang muncul dibebankan. Yang kedua, tahapan pengembangan, yaitu penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Biaya yang muncul dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Terdapat dua model pengukuran setelah perolehan. Yang pertama,
Model biaya perolehan. Biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kedua, model revaluasi. Nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penentuan nilai wajar hanya boleh mengacu pada pasar aktif. Ada 3 karakteristik pokok aset tidak berwujud. Yang pertama, dapat didefinisikan. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik. Yang ketiga, bukan aset keuangan. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tak berwujud melalui pembelian. Pertama, dicatat sebesar kos, termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Yang ketiga, biaya-biaya yang termasuk harga beli, biaya legal, biaya-biaya lainnya yang timbul. Aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Pertama, seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. Beberapa biaya pengembangan juga dikapitalisir jika memenuhi kriteria ekonomis. IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisir. Aset tak berwujud dengan umur terbatas. Diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomis dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Umur ekonomis harus menggambarkan periode di mana aset dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas. Amortisasi harus sebesar kos dikurangi nilai residu. IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai residu dan umur ekonomi aset atas berwujud paling tidak setiap tahun. Aset tidak berwujud dengan umur tak terbatas. Batasnya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Tidak diamortisasi, harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Aset tak berwujud terkait pemasaran. Contoh merek dagang atau nama dagang, nama koran atau majalah, nama domain internet, dan lain-lain. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Kos perolehan dikapitalisasi, tidak diamortisasi. Aset tak berwujud terkait pelanggan. Contoh daftar atau database pelanggan, pesanan atau backlog produksi, hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Kos perolehan dikapitalisasi, diamortisasi selama umur ekonomis. Aset tak berwujud terkait artistik. Contoh hak cipta, hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto dan video, dan materi audiovisual lainnya. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama umur pencipta ditambah 70 tahun. Biaya untuk memperolehnya dikapitalisasi, diamortisasi selama umur ekonomis. Aset tak berwujud terkait kontrak. Contoh perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Francis
Dengan umur terbatas harus diamortisasi selama umur franchise. Franchise dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi. Aset tak berwujud terkait teknologi. Contoh teknologi yang dipatenkan, rahasia dagang yang diberikan pemerintah, hak paten diberikan secara eksklusif kepada pemegang selama 20 tahun. Kos pembelian hak paten dikapitalisasi, biaya penelitian dan pengembangan dilaporkan sebagai biaya saat terjadinya. Diamortisasi selama umur hukum atau ekonomis mana yang lebih pendek. Goodwill secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah, hanya dikarenakan ketika seluruh bisnis dibeli. Hanya dicatat jika ada kombinasi bisnis atau pembelian perusahaan lain karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Goodwill diukur sebesar selisih biaya perolehan dan nilai wajar aset neto. Penghapusan goodwill memiliki umur tak terbatas, tidak boleh diamortisasi, hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Harga kesepakatan terjadi saat harga dibeli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli. Pembedaan itu dicatat sebagai keuntungan atau laba pembelian. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Yang pertama, nilai tercatat atau carrying amount adalah nilai buku dari aset yang merupakan pengurangan dari harga perolehan dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Kedua, jumlah terpulihkan atau recoverable amount adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Yang terakhir, nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa depan dan penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas harus dilakukan dengan pengujian apakah mengalami penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Uji penurunan nilai sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu bandingkan nilai terpulihkan dengan nilai tercatat atau buku aset. Jika nilai terpulihkan lebih kecil, berarti aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Contoh ilustrasi soal berikut. Arkon Radio membeli lisensi penyiaran seharga 2 juta. Lisensi diperpanjang setiap 10 tahun jika perusahaan menyediakan layanan yang sesuai dan tidak melanggar aturan Komisi Komunikasi Pemerintah. Arkon telah memperbarui lisensi sebanyak 2 kali dengan biaya minimal. Arkon melaporkan lisensi tersebut sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Baru-baru ini, Komisi Komunikasi Pemerintah memutuskan untuk melelang lisensi kepada penawar tertinggi dan bukan lagi memperpanjang lisensi yang ada. Berdasarkan informasi lelang atas lisensi serupa, Arkon memperkirakan nilai wajar lisensi dikurangi biaya untuk menjual atau jumlah terpulihkan sebesar 1.500.000. Maka rugi penurunan nilainya sebagai berikut. Nilai tercatat sebesar 2 juta rupiah,
jumlah terpulihkan sebesar 1.500.000, lalu nilai tercatat dan jumlah terpulihkan dikurang, dapat kerugian penurunan nilai sebesar 500.000. Untuk pencatatan ayat jurnal, akumulasi rugi penurunan nilai atau mencatat kerugian penurunan nilai, yaitu sebagai berikut. Kerugian penurunan nilai didebit sebesar 500.000 dan dikredit lisensi penyiaran sebesar 500.000. Penurunan nilai goodwill. Yang pertama, penurunan harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Yang kedua, penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Yang terakhir, karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Ilustrasinya, Colbury Corp memiliki 3 divisi. Perusahaan membeli divisi A 4 tahun yang lalu dengan harga 2 juta. Selama 3 kuartal terakhir, divisi mengalami kerugian. Manajemen Colbury saat ini melakukan pembaharuan pada divisi tersebut. Dari data divisi A, aset termasuk goodwill sebesar 900. Rincian data sebagai berikut. Colbury Corp menentukan nilai yang dapat dihasilkan divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi 2.800.000. Asumsikan jika nilai terpulihkan divisi A adalah 1.900.000, maka ayat jurnalnya kerugian penurunan nilai didebit sebesar 500 dan goodwill dikredit sebesar 500. Biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Beberapa hal yang dipatenkan antara lain produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau literari. Biaya penelitian dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Biaya pengembangan bisa atau tidak dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Kapitalisasi dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut. Proyek tersebut secara ekonomis bisa dilaksanakan. Identifikasi aktivitas penelitian. Penelitian masih bersifat dasar. Hasilnya bersifat keilmuan, belum bisa diperjualbelikan. Contoh, penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru, pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Aktivitas pengembangan. Hasil penelitian telah dikembangkan menjadi produk. Sudah dapat dijual sehingga ada penghasilan bagi perusahaan. Contohnya, rumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan. Pertama, bahan, peralatan, dan aktivitas. Pembelian aset tak berwujud, personel, kontrak servis, dan biaya tak langsung. Baik, demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan tentang aset tak berwujud.
Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.